Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang sosial project pemerintahan desa, akuntansi pemerintahan desa yang beranggotakan 1. Rica Nurjana, absen 008, 2. Cica Primanunung 015, Yetik Dwinur H 023, Listi Septiana 028, saya sendiri Aditya Wahyu Kurniawan 034, dan Rizal Ardiansyah 041. Selanjutnya bisa dibacakan oleh teman-teman. Profil Desa Gejahan. Desa Gejahan merupakan salah satu desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Solomadu, Kabupaten Karanganyar. Dahulunya Desa Gejahan ini masuk ke dalam Kewedanan Wonorejo. Banyak versi yang menyebutkan sejarah terwujudnya Desa Gejahan. Salah satu di antaranya adalah Desa Gejahan merupakan suatu wilayah yang terjadi dari kisah Kerajaan Kartosuro yang mempunyai kelenganan gajah yang sering diikat di bawah pohon tanjung yang berada di pemakaman Gedong. Dari kejadian itu, wilayah sekitar pemakaman Gedong banyak yang menyebut Gejahan. Next. Letak geografis Desa Gejahan. Desa Gejahan terletak di wilayah Kecamatan Solomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Batas wilayah Desa Gejahan pada sebelah utara Desa Beluan, Kecamatan Solomadu, sebelah barat Desa Paulan, Kecamatan Solomadu, Desa Selatan, Kelurahan Pabelan, Kecamatan Kartosuro, sebelah timur Desa Gonilan, Kecamatan Kartosuro. Luas wilayah Desa Gejahan pada pemukiman 50,2 hektar, pertanian sawah 18,2 hektar, ladang atau tegalan minus hektar, hutan minus hektar, rawa-rawa minus hektar, perkantoran 500 meter persegi, sekolah 1000 meter persegi, jalan 4,2 hektar, lapangan sepak bola 1075 hektar. Next. RPJM Desa Gejahan. Sebagai dokumen penjabaran dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya visi dan misi. RPJM Desa Gejahan pada tahun 2019 sampai tahun 2005 di samping merupakan visi misi lurah, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa, di mana pada proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat padukuhan sampai di tingkat desa dan juga mengacu pada RPJM daerah. Next. Visi dan misi Desa Gejahan. Visi, guyub rukun bareng warga bangun Desa Gejahan. Misi, membentuk pemerintahan desa yang makmur, maju, sejahtera, aman, dan tentram. Mewujudkan pemerintahan yang optimal, transparan, tertib, dan akuntabel. Menjalin dan menumpuk rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan sikap gotong royong, serta menjaga kerukunan antar umat beragama bagi warga Desa Gejahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mewujudkan dan membentuk satuan kerja yang disiplin, bersinergi, berprofesional, dan optimal, meningkatkan kemajuan masyarakat Desa Gejahan dalam bidang ekonomi, sosial, seni budaya, olahraga, organisasi, kepemudaan, keamanan, dan ketertiban. Selanjutnya akan disampaikan dengan rekan-rekan lainnya. Berikut adalah daftar pertanyaan wawancara dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, bagaimana proses dalam melakukan perencanaan kegiatan dalam menggunakan dana desa? Pertanyaan kedua, bagaimana proses tim pelaksana dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa? Pertanyaan ketiga, bagaimana bentuk pengawasan yang diberikan pemerintah desa maupun kecamatan dalam pelaksanaan penggunaan dana desa? Yang keempat, bagaimana mekanisme penyaluran dana desa? Yang kelima, apakah pemerintah desa atau aparatur desa memberikan informasi kepada masyarakat terkait pelaporan keuangan desa? Yang keenam, bagaimana perencanaan keuangan desa dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal? Yang ketujuh, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil dalam merencanakan keuangan desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan? Next.
program yang telah dilakukan dalam penyusunan APBDes. Pertanyaan ke-9, apa sumber pendapatan desa yang dapat dioptimalkan dalam perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan pembangunan? Pertanyaan ke-10, bagaimana proses awal penyusunan APBDes? Pertanyaan ke-11, bagaimana cara melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan? Pertanyaan ke-12, bagaimana memastikan alokasi dana desa telah digunakan dengan baik? Pertanyaan 13, bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan APBDes? Pertanyaan ke-14, dalam proses perencanaan, hambatan apa saja yang pernah dialami? Pertanyaan terakhir, bagaimana ketentuan pemerintah desa apabila ada sisa dana dari program pembangunan desa tahun lalu? Next. Jawaban dari pertanyaan pertama, proses perencanaan kegiatan pembangunan dana desa. Proses perencanaan kegiatan pembangunan dana desa dibagi menjadi dua, yaitu identifikasi kebutuhan dan prioritas, dan penyusunan perencanaan pembangunan desa atau RPJM desa. Identifikasi kebutuhan dan prioritas berasal dari pihak desa melaksanakan musreng bagus untuk membahas usulan dari masyarakat mengenai pembangunan desa. Usulan tersebut akan dimusyawarahkan lagi di tingkat desa. Kemudian penyusunan rencana pembangunan desa atau RPJM desa. Dari hasil musyawarah, pihak desa membuat rencana pembangunan jangka menengah. Jika terdapat kebutuhan mendesak atau pembangunan prioritas, maka desa akan mendahulukan kebutuhan dan pembangunan tersebut dalam pembangunan dana desa. Next. Jawaban dari pertanyaan kedua. Proses tim pelaksana kegiatan dalam penggunaan dana desa. Sebelum melakukan musyawarah, desa membentuk tim pelaksana yaitu Panitia Rencana Kegiatan Pemerintah Desa atau RKPDes yang dituangkan dalam waktu 1 tahun, terdiri dari anggaran dana desa, pajak provinsi, dan pemerintah. Setelah pembentukan tim, diadakan musyawarah desa untuk menentukan kualitas pembangunan. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah perangkat desa, tokoh masyarakat seperti Wakil Ketua Warga Pemuda Karang Taruna, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman. Bentuk pengawasan pemerintah desa dalam pelaksanaan penggunaan dana desa. Pengawasan dari pemerintah desa dan kecamatan terhadap pelaksanaan penggunaan dana desa penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pembangunan di tingkat desa. Bentuk pengawasan ini melibatkan serangkaian kegiatan dan proses. Bentuk pengawasan dilaksanakan secara triwulan dari daerah, pemerintah, dan kabupaten. Pengawasan kegiatan penggunaan dana desa secara triwulan merupakan upaya untuk memantau progres pelaksanaan program dan proyek di tingkat desa secara berkala setiap 3 bulan. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah desa dan pemerintah kecamatan untuk mengidentifikasi potensi masalah, mengevaluasi pencapaian target, dan melakukan koreksi jika diperlukan. Next. Empat, mekanisme penyaluran dana desa. Mekanisme penyaluran dana desa. Mekanisme penyaluran desa berkembang dibagi 3. 1. Tahap 40% dapat diidentifikasi sebagai tahap awal penyaluran dana desa. Pada tahun ini, 40% dari total dana desa dialokasikan untuk mendukung kegiatan-kegiatan awal dan diprioritaskan yang telah ditetapkan. Tahap 2, 20%, merupakan kelanjutan dari tahap 1 dengan alokasi dana sebesar 20% dari total dana desa. Pada tahap ini, fokusnya mungkin lebih pada perluasan proyek-proyek yang sudah dimulai atau peningkatan kualitas layanan yang telah diperkenalkan pada tahap 1. Tahap 3, 30%, tahap lanjutan, dan terakhir dari penyaluran dana desa. Dalam tahap ini, alokasi dana sebesar 30% dari total dana desa digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak jangka panjang dan keberlanjutan. Next. Lima.
Apakah pemerintah desa atau aparatur desa memberikan informasi pada masyarakat terkait pelaporan keuangan desa? Ya, setiap tahun aparat pemerintahan desa Gajahan melaporkan infografis dana desa yang dipasang di papan informasi di setiap dusun yang berisi tentang keuangan dana desa agar masyarakat dapat mengetahui anggaran keuangan yang dikeluarkan setiap tahunnya oleh aparat pemerintah desa Gajahan. Next. 6. Bagaimana perencanaan keuangan desa dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal? Dengan cara melakukan swadaya atau pembangunan dari pemerintahan desa dengan melakukan survei terlebih dahulu ke dusun-dusun untuk melihat perencanaan pembangunan yang semestinya dibangun di dusun-dusun tertentu. Karena setiap dusun memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga perlu diadakannya survei terlebih dahulu untuk perencanaan pembangunan yang dirasa mendesak akan diutamakan dan didahulukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Yang ketujuh, apa langkah-langkah konkret yang dapat diambil dalam merencanakan keuangan desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dengan cara memberikan bimbingan atau edukasi kepada masyarakat agar masyarakat mengerti bahwa keuangan desa digunakan untuk kepentingan yang dianggap mendesak terlebih dahulu yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Contohnya, seperti kegiatan pembangunan jalan di dusun-dusun terpencil dan pemberdayaan masyarakat atau pelatihan UMKM. Next. Yang kedelapan, apa saja program yang telah dilakukan dalam penyusunan APBDes? APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah suatu program penyusunan anggaran yang dilakukan oleh desa. APB desa ini merupakan suatu dokumen perencanaan dan pengendalian keuangan yang memuat rencana pendapatan dan belanja desa untuk 1 tahun anggaran. Salah satu program yang dilakukan oleh Desa Gajahan adalah ketahanan pangan ternak kambing, diambil dari yang ekonominya kurang mampu untuk dikembangkan. Next. Yang kesembilan, sumber pendapatan Desa Gajahan. Bersumber dari dana yang kemudian digunakan untuk menunjang pembangunan dana desa, di mana pendapatan yang optimal dari dana desa akan dimanfaatkan dengan baik dan efisien sebagai penunjang dalam meningkatkan penghasilan dana desa. Seperti halnya dari pengelolaan aset desa seperti tanah dan bangunan desa, serta aset produktif lainnya. Pendapatan dari kegiatan ekonomi masyarakat seperti hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan industri kecil. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ke-10, proses awal penyusunan APB desa. Penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa atau biasa disebut APBDes melibatkan beberapa proses awal. Untuk memastikan bahwa perencanaan dan alokasi anggaran dapat dilakukan dengan baik, berikut adalah beberapa langkah awal dalam proses penyusunan APBDes. 1. Pembentukan tim perencanaan desa. Yang kedua, pengumpulan data dan informasi. 3. Partisipasi masyarakat. 4. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa. Yang kelima, pengesahan APBDes. Yang ke-11, cara melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Dengan cara menyebar tim pemerintah desa di beberapa dusun untuk melakukan sosialisasi. Seperti saat kegiatan rapat RT, tim pemerintah desa akan melakukan sosialisasi terkait pembangunan desa yang mungkin dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat menyampaikan sarannya terkait pembangunan yang mereka butuhkan. Yang ke-12, bagaimana memastikan alokasi dana desa telah digunakan dengan baik. Untuk memastikan alokasi dana desa telah digunakan dengan baik yaitu melalui sosialisasi kepada masyarakat dengan meninjau ke dusun dan melihat pembangunan yang sekiranya diperlukan secara mendesak oleh masyarakat, sehingga setiap dana desa yang keluar dapat digunakan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kepentingan yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya. Yang ke-13,
Bagaimana sistem dan prosedur perencanaan pengelolaan APBDes? Prosedur pengelolaan APBDes yang dilakukan dengan cara membuat pelaporan pengambilan dana desa selalu diupdate untuk dijadikan laporan keuangan desa yang nantinya dapat menjadikan acuan perbaikan pembangunan desa di tahun mendatang. Next. Selanjutnya ke-14, dalam proses perencanaan hambatan apa saja yang pernah dialami? Kurangnya SDM yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan. Karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tentang kegiatan perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan ketentuan pemerintah desa. Sehingga masyarakat masih perlu adanya sosialisasi atau pendampingan langsung dari aparat pemerintahan. Selanjutnya yang ke-15, bagaimana ketentuan pemerintah desa apabila ada sisa dana dari program pembangunan desa tahun lalu? Dana yang tersisa akan tersimpan ke dalam rekening ATM desa dan dicatat dalam laporan keuangan desa sebagai surplus dari kegiatan pembangunan yang telah terlaksana pada tahun itu. Yang kemudian sisa surplus tersebut akan digunakan untuk pembangunan di tahun mendatang. Mungkin ini termasuk dokumentasi dari kegiatan observasi dan wawancara. Dan cukup sekian dari kelompok kami tentang akuntansi pemerintahan desa. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.